Halo Sobat Petualang, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan semuanya aman. Bareng saya Ihau di channel J2. Kali ini kita akan masuk ke alur film aksi perang modern yang brutal, penuh tembakan, ledakan, dan ketegangan tanpa jeda. 6 mantan prajurit yang kini bekerja sebagai kontraktor CIA menjadi benteng terakhir yang melindungi duta besar Amerika Serikat ketika kelompok milisi bersenjata menyerbu kompleks diplomatik pada malam 11 September. Dengan persenjataan minim dan bantuan yang tidak kunjung tiba, mereka dipaksa bertahan menghadapi serangan yang bertubi-tubi. Bagaimana brutalnya? Daripada penasaran, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Tapi sebelum itu, intro dulu. Kisah dimulai dengan sebuah narasi yang menyebutkan bahwa pada tahun 2012 Amerika Serikat memiliki 194 pos diplomatik di berbagai penjuru dunia. 12 diantaranya berada di wilayah yang sangat rawan, sampai-sampai Departemen Luar Negeri menandainya sebagai lokasi dengan tingkat ancaman paling tinggi di seluruh dunia. 2 dari pos berbahaya itu berada di Libya, tepatnya di Tripoli dan Benghazi. Pada Oktober 2011, pasukan Amerika Serikat bersama Prancis dan Inggris melancarkan serangan udara ke Libya. Di tengah kekacauan itu, rakyat Libya bangkit dan menumbangkan Muammar Gaddafi secara paksa, mengakhiri 42 tahun kekuasaannya yang brutal. Intervensi negara-negara NATO dalam konflik itu membuat Libya seolah berubah menjadi neraka di dunia. Setelah rezim Gaddafi tumbang, negara tersebut seperti kehilangan kendali. Keadaan semakin kacau karena kelompok tersebut saling menyerang untuk menguasai persenjataan. Konflik pun berkembang menjadi perang saudara yang tidak terhindarkan. Kota Benghazi kemudian dicap sebagai salah satu tempat paling berbahaya di dunia. Akibat situasi itu, hampir semua kedutaan asing memilih angkat kaki, menyisakan hanya pos diplomatik Amerika Serikat dan markas rahasia CIA yang masih bertahan. Dengan bertebarannya senjata-senjata peninggalan rezim Gaddafi yang kini jatuh ke tangan berbagai faksi milisi di Libya, CIA pun bergerak mengawasi agar persenjataan mematikan itu tidak bocor ke pasar gelap internasional. Untuk menjaga keamanan operasi mereka di Benghazi, CIA merekrut 6 mantan prajurit elit Amerika Serikat, veteran dari unit-unit khusus seperti Navy SEAL dan Army Ranger yang kini bekerja sebagai kontraktor keamanan. Kelompok tersebut beroperasi dengan kode GRS, singkatan dari Global Response Staff. Cerita kemudian berpindah pada Jack Silva, mantan anggota pasukan elit Navy SEAL yang sedang dalam perjalanan udara menuju ke Benghazi untuk bergabung dengan tim GRS dan menjalankan misi barunya. Sesampainya di Bandara Benina, Jack disambut oleh temannya yang bernama Ron yang menjabat sebagai pemimpin tim GRS. Dalam perjalanan, Ron menjelaskan bahwa unit GRS hanya terdiri dari 6 orang. Selain mereka berdua, 3 anggota lainnya adalah mantan marinir dan 1 lagi merupakan ex-prajurit Ranger Angkatan Darat. 4 anggota tim lainnya saat itu sudah berada di markas CIA. Dalam perjalanan menuju pos tersebut, Jack dan Ron tiba-tiba berhenti di lingkar kelima, wilayah yang sepenuhnya dikuasai para pemberontak bersenjata. Dalam sekejap, kendaraan mereka dikepung dari segala arah, depan, belakang, samping, bahkan dari posisi yang tinggi sekalipun, sehingga
Terjebak tanpa jalan keluar, Ron segera menghubungi markas untuk meminta dukungan udara. Namun permintaan itu langsung ditolak oleh Bob. Ini dia bebungusnya. Karena minimnya sistem keamanan di kantor CIA, para pemberontak semakin mendekat keberadaan mereka, bermaksud melakukan pemeriksaan sambil menebar ancaman. Namun Ron tetap bersikeras menolak untuk memeriksa mobil tersebut, sehingga inilah yang terjadi. I want the car. Tidak tinggal diam, Ron balik mengintimidasi sang pemimpin pemberontak, kita sebut saja dia Samsul, dengan memperingatkan bahwa militer Amerika sedang memantau mereka lewat drone. Ia menegaskan bila mereka nekat menyakiti dirinya atau Jack, pasukan AS tidak akan ragu menggempur lokasi itu dan menghabisi seluruh kelompok pemberontak di Libya. Bahkan keluarga si Samsul tidak akan luput dari akibatnya. Setelah berhasil mengelabui si Samsul dan anak buahnya, Ron dan Jack akhirnya bisa meninggalkan area itu dengan selamat. Sesampainya di markas CIA yang juga menjadi basis tim JRS, Ron segera memperkenalkan Jack kepada para anggota lainnya. Ia kemudian memaparkan tugas utama mereka selama berada di Benghazi, yaitu memastikan keamanan seluruh operasi CIA. Ron juga menegaskan bahwa Bob, kepala CIA, bisa memberi instruksi kapan saja tanpa peringatan. Karena itu, ia meminta seluruh tim tetap waspada dan siap bergerak setiap saat. Di keesokan harinya, Jack menerima misi perdananya sejak bergabung dengan tim JRS. Ia dan tim ditugaskan untuk mengamankan 2 petugas CIA yang menyamar sebagai eksekutif perusahaan mobil dalam sebuah pertemuan dengan seorang pengusaha Libya. Pertemuan itu dijadwalkan berlangsung di sebuah restoran Italia di pusat kota Benghazi. Ron yang memantau dari dalam mobil tiba-tiba menyadari bahwa tim mereka sedang diawasi oleh beberapa orang asing. Ia langsung mengabari Oz dan Tig bahwa kondisi mulai tidak aman. Tanpa menunggu lama, Ron keluar dari mobil dan memberitahu Jack agar segera meninggalkan lokasi. Saat mereka mencoba keluar dari area itu, mobil yang dikendarai oleh Ron malah dikejar oleh sebuah van hijau yang diduga kuat berisi orang asing yang mengintainya. Sementara itu, Tig dan OZ yang berada di mobil limo langsung mengikuti dari belakang untuk memberikan dukungan. Aksi kejar-kejaran pun tidak bisa dihindarkan lagi. Akan tetapi, 5 minggu berselang, tim JRS menerima telepon dari rekan mereka Glenn yang saat itu berada di Tripoli. Glenn mengabarkan bahwa mereka akan mendapatkan misi khusus, yaitu mengawal sekaligus melindungi duta besar Amerika yang bernama Chris Stephen. Diketahui bahwa sang duta besar akan terbang dari Tripoli ke kantor pos diplomatik yang berada di Benghazi pada hari Senin tanggal 10 September 2012 dalam rangka memperkuat hubungan diplomatik dan menangani kekacauan yang sedang berlangsung. Sehari sebelumnya, tepat pada Minggu 9 September 2012, tim JRS melakukan peninjauan ke kantor pos diplomatik Amerika Serikat yang berada di Benghazi. Mereka datang untuk memeriksa serta memastikan kondisi keamanan yang ada di lokasi tersebut. Setibanya di sana, tim langsung disambut oleh beberapa agen keamanan pos diplomatik yang dipimpin oleh Scott. Scott kemudian mengajak mereka berkeliling, mulai dari area dalam gedung hingga ke halaman luar, sambil menjelaskan sistem keamanan yang mereka gunakan. Setelah mendengarkan penjelasan tersebut, Jack menyampaikan bahwa pertahanan, persenjataan, dan jumlah personel di tempat itu sangatlah minim, bahkan jauh dari standar yang seharusnya dimiliki oleh sebuah kantor kedutaan. Namun Scott menegaskan
bahwa fasilitas tersebut hanyalah pos diplomatik sementara, bukan kedutaan resmi, sehingga kemampuan keamanan mereka memang sangat terbatas. Namun meskipun begitu, pos diplomatik Amerika tersebut tetap mendapatkan tambahan pengamanan dari pasukan lokal yang disewa, yaitu milisi Brigade 17 Februari, sering disebut dengan nama 17 Februari. Tim JRS pun mengingatkan kepada para agen keamanan diplomatik bahwa sistem pertahanan yang mereka miliki masih jauh dari kata aman dan sewaktu-waktu bisa saja menjadi target serangan kelompok pemberontak. Setelah memberikan peringatan tersebut dan menyelesaikan pemeriksaan, menjelang sore hari tim JRS akhirnya kembali ke markas mereka. Keesokan harinya, tepat pada hari Senin 10 September 2012, Duta Besar Amerika Serikat Chris Stevens tiba di Benghazi dan langsung menyambangi markas CIA. Setelah melakukan pertemuan singkat, tim JRS segera mengawal sang duta besar menuju ke kantor wali kota untuk menghadiri pertemuan tertutup. Usai pertemuan itu, Chris Stevens lalu memberikan pidato singkat yang berisi komitmen Amerika Serikat untuk membantu Libya menuju masa depan yang merdeka, demokratis, dan juga makmur. Selesai melakukan pertemuan dengan wali kota, tim JRS pun mengantar duta besar Chris Stevens menuju ke tempatnya beristirahat di kantor pos diplomatik Amerika Serikat. Selasa 11 September 2012, tepat pada pukul 7.20 pagi, di markas CIA, para tim menonton siaran berita yang memperingati tragedi kelam 11 September 2001. Saat itu juga, di sekitar kantor pos diplomatik, terlihat beberapa orang mencurigakan yang mondar-mandir sambil mengawasi dan memotret area kompleks tempat sang duta besar menginap. Tidak hanya itu, markas CIA pun tampaknya ikut menjadi sasaran pengamatan. Kelompok pemberontak terlihat memperhatikan gerak-gerik di sekitar gedung. Perlahan namun pasti, tanda-tanda bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi mulai terasa. Dua lokasi penting itu kini seperti berada dalam bidikan yang sama. Dan benar saja, saat menjelang sore, kantor pos diplomatik Amerika Serikat tiba-tiba mendapat serangan mendadak dari kelompok bersenjata. Diketahui para penyerang tersebut berasal dari kelompok milisi radikal yang sudah lama mengincar keberadaan kantor pos diplomatik itu. Serangan besar itu membuat suasana kantor pos diplomatik langsung berubah menjadi zona perang. Duta Besar Chris Stevens dan para agen keamanan terkejut bukan main karena serangan datang begitu cepat dan brutal. Tanpa membuang banyak waktu, prosedur pengamanan langsung dijalankan untuk mengevakuasi sang duta besar ke bangunan utama agar bisa berlindung. Di luar komplek, pasukan 17 Februari yang bertugas sebagai keamanan lokal mencoba melakukan perlawanan. Mereka terlibat aksi saling tembak dengan kelompok militan Ansor al-Sharia yang jumlahnya jauh lebih banyak. Namun semakin lama situasinya semakin memburuk. Pasukan 17 Februari mulai terdesak dan tidak mampu menahan serangan roket serta tembakan senapan mesin berat dari para militan. Tidak membutuhkan waktu lama, kelompok Ansor al-Sharia berhasil menerobos masuk ke dalam kompleks setelah melumpuhkan seluruh pasukan 17 Februari. Kondisi pun berubah menjadi kacau balau. Teroris bersenjata berat mulai memenuhi halaman dan menghancurkan apa saja yang menghalanginya. Melihat situasi semakin genting, Agent Scott segera membawa duta besar Chris Stevens bersama staf IT-nya ke dalam safe room, ruang pengamanan khusus yang dirancang untuk bertahan dari serangan eksternal. Pintu baja langsung dikunci dan sistem ventilasi darurat diaktifkan. Sementara itu, Scott dengan tergesa-gesa menghubungi markas CIA, melaporkan bahwa kompleks diplomatik sudah jatuh sepenuhnya ke tangan kelompok militan dan meminta bantuan segera dari tim JRS sebelum semuanya terlambat. Sona Jilani yang saat itu sedang melakukan pertemuan mendadak di
didatangi oleh anggota tim reaksi cepat. Mereka meminta kepada Sona untuk segera pergi dan kembali ke markas karena situasi di lapangan berubah menjadi sangat berbahaya. Jarak kantor pos diplomatik yang tidak terlalu jauh dari markas CIA membuat seluruh personil CIA dapat melihat dengan jelas kobaran api dan kepungan asap hitam yang mulai membumbung ke langit. Kantor pos diplomatik pun telah sepenuhnya jatuh ke tangan kelompok militan bersenjata. Para penyerang merangsek masuk tanpa hambatan, menghancurkan apa yang mereka lalui. Bahkan bendera Amerika yang berkibar di halaman menjadi sasaran kemarahan. Mereka merobek dan membakarnya dengan brutal. Dan inilah yang terjadi. In several positions, but we are the only help they have. Salah seorang anggota dari tim Scott segera menghubungi kedutaan besar Amerika Serikat di Tripoli, melaporkan bahwa pos diplomatik Benghazi tengah digempur oleh kelompok militan berbahaya. Dari Tripoli, informasi itu langsung diteruskan ke pusat komando Afrikom di Jerman untuk mendapatkan penanganan darurat. Mendengar situasinya yang memburuk, Glenn akhirnya mendapatkan izin dari atasannya untuk terbang menuju Benghazi dan memberikan bantuan. Di markas Afrikom, para komandan langsung bergerak cepat. Mereka memerintahkan agar seluruh agen khusus bersiap dikerahkan serta menyiagakan jet tempur F-16 di pangkalan udara AS yang berada di Italia. Tidak membutuhkan waktu yang lama, kabar mengenai serangan brutal itu akhirnya menembus hingga ke Pentagon dan Gedung Putih, menjadikan Benghazi sebagai pusat perhatian kritis pemerintah AS. Kembali ke markas CIA, tim reaksi cepat yang sebelumnya sudah bersiap untuk berangkat tiba-tiba ditahan oleh Bob. Bob menolak memberikan izin bagi mereka untuk membantu Scott dan tim keamanan diplomatik yang sedang diserang. Ia beralasan bahwa CIA tidak memiliki wewenang untuk mengirim pasukan ke sana dan tindakan semacam itu bisa menimbulkan masalah besar secara diplomatik maupun operasional. Alasan itu justru membuat Ron menjadi naik pitam. Tidak terima melihat rekan mereka terjebak dalam kondisi genting dan tanpa dukungan. Tetapi Where are you guys? dari ruang kontrol CCTV, salah satu anggota tim dari Scott melihat pergerakan yang mencurigakan. Kelompok militan kini bergerak menuju ke ruangan persembunyian tempat duta besar bersembunyi. Ia segera memperingatkan Scott agar menahan suara sekecil apapun dan tetap diam bersama duta besar serta staf IT-nya. Di sisi lain, ruang persembunyian duta besar kini mulai digempur oleh para militan. Karena ruang aman itu hanya tahan peluru dan ledakan, para militan sadar bahwa menembusnya secara paksa hampir mustahil. Maka mereka memilih cara lain untuk jauh lebih kejam, yaitu menuangkan minyak melalui celah pintu. Sehingga inilah yang terjadi. Tidak sanggup lagi hanya diam duduk mendengar rekannya diserang, ia segera mengajak seluruh timnya bersiap, lalu menuju keluar gerbang untuk memberikan bantuan dan tidak memperdulikan perintah dari bosnya. Iring-iringan tim reaksi cepat tiba-tiba dihentikan oleh sekelompok pria bersenjata yang identitasnya tidak jelas. Tidak ingin menimbulkan salah paham, tim JRS meminta Amal, penerjemah lokal yang ikut bersama mereka, untuk turun dan berbicara dengan kelompok tersebut. Tapi belum sempat berkomunikasi, tiba-tiba serangan terjadi secara membabi buta. Rupanya ada dua kelompok militan yang sejak awal sudah saling serang, dan tim JRS justru terjebak di tengah kekacauan itu.
tim GRS Amerika terus melaju. Tetap waspada sambil menunggu instruksi berikutnya untuk bergerak menuju lokasi krisis. Sementara itu, tim GRS telah tiba di luar kompleks pos diplomatik. Untuk menembus masuk, mereka memutuskan untuk berpencar. Tanto dan Bun bergerak mengitari area lewat sisi belakang bangunan. Tik ditugaskan membawa Amal serta sisa pasukan 17 Februari untuk mengamankan akses jalan. Sementara Ron dan Jack bersiap di depan menunggu sinyal dari Tanto agar bisa menerobos masuk. Tetapi setelah berhasil menerobos masuk, Ron menemukan Scott yang selamat dari ruangan yang telah dilalap api. Scott menjelaskan bahwa ia terpisah dari duta besar dan staf IT saat mencoba menyelamatkan diri dari kobaran api. Mendengar hal itu, Jack dan Ron segera menyusuri seluruh gedung, memeriksa setiap sudut untuk mencari keberadaan duta besar Amerika. Dan inilah yang terjadi. Setelah melakukan pencarian yang cukup lama, Ron dan Jack berhasil menemukan staf IT kedutaan yang telah gugur. Jenazahnya segera mereka evakuasi ke dalam mobil. Tiba-tiba Amal keluar menghampiri mereka sambil mengabarkan bahwa kelompok militan di luar sedang berkumpul dan memperkuat pasukan untuk melakukan serangan berikutnya. Mendengar situasi yang semakin genting, Ron langsung memerintahkan seluruh anggotanya untuk mengamankan seluruh dokumen rahasia dari ruang CCTV dan mengevakuasi Scott serta tim yang tersisa secepat mungkin. Yes! Get in your car. Belum sempat selesai proses evakuasi, tim GRS mendapatkan serangan secara brutal sehingga tanpa peringatan, mereka kembali dihujani serangan brutal dari kelompok militan yang sama sekali tak mengenal balas kasih. Di tengah baku tembak sengit itu, Jack meminta Scott untuk membawa para agen yang masih selamat untuk masuk ke mobil dan segera melarikan diri menuju markas CIA. Sementara itu, tim GRS akan menahan gelombang serangan dan menyusul setelah berhasil memukul mundur para penyerang. Tetapi Tonto, boom, consolidate. Let's get the fuck out of here. dalam perjalanan menuju ke markas CIA, mobil yang ditumpangi oleh Scott justru dicegat oleh kelompok militan lain. Tak punya pilihan, Scott langsung menghantam pedal gas dan memacu mobilnya untuk keluar dari jebakan itu. Meski harus menabrak apapun yang menghalanginya, mereka tetap memaksa kendaraan melaju secepat mungkin demi lolos dari serangan yang terus mengejar. Sehingga pengejaran pun semakin brutal. Para militan bahkan menembakkan RPG ke arah mereka. Ledakan dan tembakan membuat ban mobil sampai tersulut api. Sementara salah satu anggota di dalam kendaraan ikut terbakar pada bagian pakaiannya. Meski kondisi semakin kacau, mereka tetap berusaha bertahan dan melaju. Scott dan timnya akhirnya berhasil menerobos masuk ke dalam markas CIA. Tak lama kemudian disusul oleh kendaraan Ron dan para anggota GRS lainnya. Sesampainya di dalam, Ron langsung menekan Bob agar segera menghubungi pusat komando Africom dan meminta dukungan serangan udara sebelum mereka semua kehabisan waktu. Namun Bob menjelaskan bahwa ia sudah mencoba sebelumnya dan kabar buruknya bantuan udara tidak akan datang. Pesawat tempur berada terlalu jauh untuk mengisi bahan bakar. Yang bisa dikirim dari pusat hanya sebuah drone dari Pentagon untuk memantau situasi mereka saat ini. Di Bandara Tripoli, Glenn bersama timnya bersiap terbang menuju ke Benghazi dengan jet eksekutif, ditemani dengan 2 anggota Delta Force. Sementara itu, di markas CIA, seluruh agen mulai menyiapkan prosedur evakuasi darurat. Semua berkas rahasia dan dokumen penting dikumpulkan untuk segera dimusnahkan, dan setiap orang diwajibkan mengenakan rompi anti peluru. Di ruang persenjataan, Ron kembali
kembali menyusun formasi pertahanan. Jack dan Tig ditempatkan menjaga gedung D, Ron sendiri bersiaga di gedung C, sementara Tanto dan Boom mengawal gedung A, sedangkan Ozzy naik ke menara 1 sebagai pengawas tertinggi. Sementara itu, Scott beserta timnya ditempatkan untuk menjaga gedung B. Setelah semua instruksi dibagikan, seluruh personil langsung menempati posisi masing-masing. Belum lama mereka bersiap, para militan kembali melancarkan serangan membabi buta ke kompleks markas CIA. Tim JRS pun memberikan perlawanan, memicu kontak senjata yang semakin pecah. Rentetan tembakan dan ledakan mengguncang area tersebut, membuat bangunan porak-poranda dan memakan banyak korban. That's a mistake. Dalam kekacauan itu, Tig sempat terkena tembakan. Namun rompi anti pelurunya berhasil menahan hantaman dan menyelamatkan nyawanya. Untungnya, serangan tersebut tidak berlangsung lama karena kelompok militan akhirnya berhasil dipukul mundur. Good, we kicked their ass. He was out of the fight. Sementara di tempat lain, di Bandara Internasional Benghazi, Glenn dan pasukannya yang baru tiba justru terhambat oleh birokrasi Libya yang berbelit sehingga mereka kesulitan keluar dari area bandara. Glenn pun segera menghubungi markas CIA untuk meminta bantuan negosiasi. Sementara itu, di Pentagon, para petinggi terus memantau situasi markas CIA melalui pengawasan drone yang mereka operasikan. Di dalam ruangan, Ron diberitahu oleh Bob bahwa ia baru saja menerima laporan dari pusat medis Benghazi. Mereka melaporkan adanya kerumunan warga Libya yang membawa seorang pria berwarga negara Amerika dalam kondisi tidak bernyawa. Seketika Ron menduga bahwa pria itu adalah duta besar mereka, yaitu Chris Stephen. Belum sempat mereka memproses kabar tersebut, anggota tim JRS di atas gedung dikejutkan oleh kedatangan kelompok militan lainnya. Dari pergerakan mereka, terlihat jelas bahwa serangan gelombang kedua akan segera dilancarkan ke markas CIA. Karena itu terlihat jelas dari jumlah anggota Ansor al-Sharia yang semakin banyak dan mulai tersebar di berbagai posisi untuk mengepung markas CIA. Namun tim JRS tidak tinggal diam. Mereka justru bersiap memberikan kejutan spesial untuk para teroris tersebut, semacam sambutan hangat versi militer, lengkap dengan peluru, taktik, dan adrenalin. Sehingga para agen JRS berhasil melumpuhkan banyak musuh. Beberapa ada yang roboh di tempat, sementara lainnya terhempas oleh ledakan yang membuat malam itu kembali berubah menjadi lautan api. Sekali lagi, serangan gelombang kedua berhasil mereka menangkan meski tenaga mulai terkuras. Sementara itu, di dalam ruang komunikasi, agen CIA yang bernama Sona berusaha mati-matian menghubungi pangkalan udara Amerika Serikat, berharap ada keajaiban berupa dukungan serangan udara. Namun jawaban yang ia terima kembali menghancurkan harapannya. Pihak militer di pangkalan itu tetap tidak bisa mengabulkan permintaan apapun, baik pesawat maupun serangan udara, karena segala aset tempur yang diperlukan berada terlalu jauh dari jangkauan operasional. Chief. I'm feeling lucky. Dari atas gedung, anggota tim JRS mendapatkan laporan penting. Glenn dan pasukannya akhirnya berhasil keluar dari bandara dan kini sedang menuju ke markas CIA. Kabar itu memberi sedikit harapan di tengah situasi yang semakin memburuk. Tak lama kemudian, Glenn dan timnya tiba di markas CIA. Tidak sendirian, mereka datang bersama pasukan komandan tentara Libya yang sebelumnya berjanji akan membantu
mempertahankan lokasi itu. Namun sayang harapan itu tidak berlangsung lama. Ketika serangan kembali menghantam markas CIA, pasukan komandan Libya yang katanya akan membantu justru memilih kabur meninggalkan area begitu saja. Ron dan timnya pun tak punya pilihan lain selain kembali bertempur untuk yang ketiga kalinya menghadapi gelombang serangan tanpa dukungan apapun. Dan inilah yang terjadi. Aksi penyerangan semakin malam semakin brutal. Ledakan demi ledakan terus dilancarkan oleh kelompok militan, membuat seluruh area markas CIA dipenuhi dengan kobaran api, asap tebal, dan suara tembakan yang tidak berhenti. Banyak musuh yang tumbang, namun tekanan serangan terus meningkat dan korban pun berjatuhan dari kedua belah pihak. Tak hanya itu, Glenn pun ikut gugur di tempat, juga terkena ledakan mortir yang datang tanpa peringatan. Kehilangan dua anggota terbaik sekaligus membuat suasana semakin suram dan menambah berat beban mental seluruh tim. Di sisi lain, salah satu anggota Scott terkena tembakan dan mengalami luka yang cukup serius. Dengan cepat, Tig memberikan pertolongan pertama dan segera membawanya ke ruang medis untuk dirawat sementara. Begitu juga dengan OZ yang langsung ditangani oleh rekan agen CIA dan diberikan perawatan intensif. Tewasnya Ron dan Glenn membuat seluruh anggota tim larut dalam duka. Mereka baru saja kehilangan dua rekan yang bukan hanya sahabat, tapi juga keluarga di medan tempur. Belum sempat kesedihan itu reda, Tanto dan Bun dari atas gedung memberikan kabar yang membuat jantung seluruh tim merasa jatuh. Terdapat 40 hingga 50 kendaraan bersenjata lengkap dengan jumlah personil yang sangat banyak sedang bergerak cepat menuju markas mereka. Kekuatan tempur yang begitu besar membuat para agen Amerika itu mulai kehilangan harapan. Wajah-wajah yang tadinya penuh perlawanan kini berubah menjadi tatapan pasrah, seolah mereka menerima bahwa inilah mungkin akhir dari semuanya. Sebelum baku tembak besar terjadi, Tanto mencoba melakukan langkah terakhir, yaitu menunjukkan sandi tangan yang biasa digunakan oleh pasukan Amerika. Dengan harapan kecil, ia mengangkat sandi itu ke arah konvoi bersenjata yang mendekat. Beberapa detik terasa seperti berjam-jam. Lalu sesuatu terjadi. Sandi Tanto dibalas dengan sandi yang sama. Itu berarti hanya satu hal, pasukan yang datang bukanlah musuh, melainkan bagian dari pihak Amerika. Singkat cerita, seluruh personil akhirnya dievakuasi dari markas CIA menuju ke Bandara Internasional Libya. Namun masalah baru kembali muncul, kapasitas pesawat yang tidak cukup untuk mengangkut semua orang sekaligus. Hal ini membuat 4 anggota tim JRS yang tersisa harus menunggu penerbangan berikutnya, meskipun kondisi di sekitar masih belum sepenuhnya aman. Tidak lama kemudian, sebuah konvoi kendaraan memasuki area bandara. Konvoi itu membawa jenazah Duta Besar Chris Stephen yang akan diterbangkan bersamaan dengan 3 jenazah lainnya, yaitu Glenn, Ron, dan staf IT kedutaan yang gugur dalam serangan tersebut. Di akhir film, muncul narasi yang memperkuat betapa besar pengorbanan malam itu. 26 anggota CIA dan 5 agen negara tim JRS kembali dengan selamat. 10 hari setelah penyerangan, lebih dari 10.000 warga Libya berkabung untuk Duta Besar Chris Stephen. Negara Libya kemudian secara resmi dikategorikan
sebagai negara yang gagal, tidak mampu menjadi benteng terhadap ancaman ISIS. Kepala markas CIA Benghazi menerima medali kehormatan intelijen dari CIA sesaat sebelum masa pensiunnya. Untuk para pahlawan yang bertahan hidup, yaitu seluruh anggota tim JRS, menerima penghargaan kontraktor intelijen dalam sebuah upacara tertutup. 3 anggota JRS mengundurkan diri dari CIA, memilih kembali ke kehidupan pribadi mereka. Salah satunya kini tinggal bersama istri dan anak kembarnya di Colorado. Boone juga mengundurkan diri dan kini hidup dengan tenang bersama keluarganya. Tanto pun mengambil keputusan yang sama, mengundurkan diri dari CIA. Ia memilih kembali ke kehidupan yang lebih tenang di Nebraska, hidup bersama keluarganya. Kini ia bekerja sebagai agen asuransi, jauh dari hiruk-pikuk pertempuran yang selama ini menjadi bagian hidupnya. OZ yang sebelumnya mengalami luka serius dalam serangan terakhir juga memutuskan untuk meninggalkan CIA. Namun karena pengorbanan dan keberaniannya, Menteri Pertahanan Amerika Serikat secara resmi mendaftarkannya kembali ke militer agar ia berhak menerima perawatan medis terbaik. Setelah menjalani lebih dari 12 kali operasi, OZ akhirnya bisa kembali menggerakkan tangan kirinya meskipun belum sempurna. Saat ini ia tinggal di Colorado bersama keluarganya, menjalani hidup yang perlahan kembali normal. Yang terakhir adalah Jack Silpa yang juga memilih mengundurkan diri dari CIA setelah tragedi Benghazi. Kini ia hidup dengan aman bersama istri dan anak-anaknya, meninggalkan dunia operasi rahasia yang selama ini membayangi hari-harinya. Scene selanjutnya menampilkan foto-foto asli para pahlawan yang gugur pada malam itu, yakni Duta Besar Amerika Serikat Chris Stephen, Sean Smith, staf IT kedutaan, serta 2 anggota JRS yang tewas di garis depan, yakni Ron dan Glenn. Foto-foto mereka ditampilkan dengan hening dan penuh penghormatan, seolah mengajak penonton merasakan duka yang masih tersisa. Keempatnya kemudian diperlihatkan dimakamkan secara militer dengan bendera Amerika Serikat yang menyelimuti peti masing-masing. Setelah itu, kamera menampilkan sebuah monumen peringatan dibangun untuk mengenang para anggota CIA yang telah berkorban demi negaranya. Nama mereka terukir sebagai simbol keberanian dan pengabdian yang tidak akan pernah terlupakan. Tamat ending yang sangat penuh emosional.